Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melakukan yang namanya konseling kelompok ya, buat adik-adik sekalian. Sebelumnya ada yang udah tahu belum apa itu konseling kelompok? Belum. Belum. Jadi di sini saya jelasin dulu ya apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok itu proses konseling yang dilakukan dalam sebuah kelompok kecil dari 3 sampai 12 orang gitu. Terus konseling kelompok ini dipimpin oleh satu orang. Contohnya saya. Kalian jadi jadi konselingnya. Nah, konseling ini bertujuan untuk membantu kalian untuk mengenali, memahami dan juga mengatasi masalah kalian. Introspeksi sendiri lah, introspeksi kelompok. Oke, sebelum kita mulai konselingnya ada 3 asas sebelumnya. Yang pertama itu ada kesukarelaan. Jadi kalian kesini ini tanpa ada paksaan atau dari hati kalian masing-masing gitu, pokoknya tanpa ada paksaan. Terus yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi kalian konseling kesini ini memang dari awal kan kalian udah sukarela. Jadi kalian harus terbuka gitu menceritakan masalah-masalah kalian gitu supaya kita menemukan titik terang untuk permasalahan kalian. Terus yang terakhir itu ada kerahasiaan. Jadi kalian nggak perlu khawatir gitu, nggak perlu takut lah buat cerita semua permasalahan kalian karena di sini sifatnya rahasia gitu. Yang kita ceritain di sini ya di sini aja, nggak usah dibawa ke luar gitu. Oke, sebelum kita mulai sebelumnya caranya ntar kalian ceritain masalah kalian masing-masing. Ntar kita bahas bareng-bareng gitu lah ya. Oke, sebelumnya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Mungkin dari nama saya Kak Robi sini. Perkenalkan, nama saya Ayu, kelas 12 SMA. Saya Vina, kelas 12 SMA. Saya Ita dari kelas 12 SMA. Oh iya, lupa, jadi kita belum baca doa gitu. Ya, coba siapa yang mau mimpin? Boleh saya. Jadi alangkah baiknya sebelum mulai konseling kelompok pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, tadi namanya Devika, itu Vina, ini Cantika ya? Iya. Oke, kita mulai aja lah mungkin ya. Dimulai siapa yang mau cerita duluan tentang permasalahannya? Bisa dari siapa, Devika, Vina atau Cantika duluan? Cantika. Kayak gini Kak, aku tuh punya masalah saat ini tuh gampang kebawa temen. Ya biar dulu kan jam 7, jam 8 tuh harus sudah di rumah. Nah sekarang tuh sering diajak teman main, jadi pulangnya tuh jadi jam 9, jadi jam 10. Terus kalau orang tua nelpon juga tuh aku cuekin karena teman-teman aku bilang udah nggak usah diangkat, ntar disuruh pulang. Jadi aku sering kena marah gitu. Terus yang lain? Kalau aku mungkin ini sih kayak karena ikut-ikut temen main juga sama sih sebenarnya masalahnya. Jadi aku bukan pulang malam sih, aku lebih males belajar jadinya gitu. Gimana? Ya, jadi karena diajak teman main, cuman kan mainnya tuh nggak sampai malam, mungkin sampai sore, tapi badannya capek, jadi malamnya nggak ada waktu buat belajar. Terus kalau dari ini? Aku sih sampai nggak pernah lagi ya di rumah, sama jadi tukang main terus. Nggak pernah lagi di rumah. Kalau di rumah sebentar tuh kayak bosen bawaannya.
pengennya keluar itu karena pengaruh teman-teman aku yang sering ngajak keluar gitu. Oh gitu, jadi permasalahannya sama lah semua lah ya kurang lebih ya, kayak main jadi semuanya males. Oke, kalau dari saya sendiri, pendapat saya sendiri, masukan dari saya, itu kalian emang kemauan kalian sendiri juga mau keluar atau memang dari paksaan orang lain gitu? Kan sebenarnya diajak teman tuh, cuman karena nggak enak nolaknya jadi terbawa arus. Jadi sebenarnya nggak mau gitu Ya. keluar. Saya sih sebenarnya mau. Oh, emang mau Iya, main. emang seneng main juga, kebetulan ketemu teman yang main terus gitu, jadi udah nggak pernah di rumah lagi Jadi permasalahannya itu kamu nggak pernah di rumah? karena teman sama karena saya. Oh ya. Tapi dulu kalau pas teman saya yang nggak tukang main kan saya jadi kayak kesetop kan mau main sama siapa nih, jadi ya udah di rumah. Nah sekarang kebetulan saya suka main, teman saya suka main, ya udah saya main terus. Kalau ini apa? Kalau aku awalnya tuh karena gabut aja, ya udahlah ikut main gak apa-apa sekali-sekali. Terus lama-lama mau nolak tuh jadi nggak enak, takut ntar gak diajak main lagi. Oh, jadi kayak kurang lebih sama sih permasalahannya. Jadi menurut kalau pendapat saya atau masukan dari saya, ini sih kalian harus berani lah ngomong. Jangan jadi orang gak enakan, karena jadi orang gak enakan tuh gak enak. Jadi harus berani ngomong kalau kalian mau ngerjain tugas ini itu, jadi nggak membebani kalian juga gitu. Sebenarnya nggak masalah main, cuman ingat waktu kayak jam 3 pulang atau jam berapa pulang, sekiranya ada waktu istirahat gitulah buat malam ngerjain tugas, jadi nggak ngantuk, nggak capek gitu. Jadi kalian harus berani gitu, harus berani nolak, harus berani ngomong ke teman-teman kalian gitu, kasih pengertian supaya teman kalian tuh ngerti gitu kalau kalian tuh ntar mau ngerjain apa, atau lagi males atau lagi apalah gitu. Mungkin dari pendapat dari kalian gimana, kalian sendiri masukan masing-masing, masukan dari Pina Cantika untuk Devika atau Devika Pina untuk Cantika? Nggak ada sih ya, kan soalnya masalah kita mirip semua. Mungkin kita bukan masukan ya, lebih masukannya untuk diri sendiri sih, untuk nyoba kayak coba ya jangan nggak enakan. Kalau emang lagi pengen di rumah, lagi capek, lagi pengen belajar atau ada kegiatan lain, ya berani untuk nolak gitu. Mungkin gitu aja Ya sih. mungkin kalian belum ada ini sih ya, masukan atau pikiran lah jalan keluar gitu. Cuman ada nggak bayangan buat kalian tuh kayak harusnya tuh gue gini, harusnya gue gini, supaya nggak malah gini. Ada sih biasanya kalau abis ngeiyain ajakan temen, abis itu nyesel, harusnya gue di rumah aja rebahan gitu. Tuh ya, harusnya kalian harus pinter juga lah, pinter ngeles. Jadi lama-lama kalau kalian sering ngeles nggak main, itu kan lama-lama ke teman-teman kalian yang ngajak main, tadinya sering ngajak main jadi kadang-kadang doang ngajak main. Tapi nanti abis itu nggak ditemenin. Oh, nggak ditemenin Iya. lagi gimana? Nggak ada Gimana temen dong, juga. Kak? Ya kalian pokoknya harus kasih pengertian lah ke teman kalian. Kayak misalnya contoh, sorry nggak bisa, gue mau ngerjain UTS, gue mau ngerjain UAS, deadline ntar malam, ngerjainnya nggak bisa sejam 2 jam, pasti capek, ntar pulang main juga pasti sore maghrib atau apalah, takut ngantuk. Terus kalau misalnya temennya bilang, alah gue aja juga belum, nanti aja, itu gimana? Kan sering kayak gitu. Mungkin kita ini nggak sih, kita bisa ya ngasih pengertian kalau emang dia bisa ngerjainnya nanti, itu kan diri dia. Kalau kita takutnya kita capek habis main jadi nggak bisa ngerjain. Betul tadi Pika, imun orang kan beda-beda gitu, kekuatan orang kan strongnya beda-beda. Mungkin siapa ada yang mau berpendapat lagi atau mau ngutarain cara lain gitu? Cukup sih sejauh ini. Cukup ya. Oke, kalau udah cukup mungkin konseling kelompok kita pada hari ini sampai sini aja. Terima kasih udah datang, udah cerita, udah ngobrol. Saya tutup ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.